Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bagaimana kabar Anda hari ini? Seputar ekonomi hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Dede Ruslan, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pandemi tiba-tiba menghentikan kemajuan bertahun-tahun dalam melawan kemiskinan ekstrim di dunia, yang diperkirakan akan meningkat tahun ini untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 dekade. Ini juga mengancam untuk memperburuk ketidaksetaraan global dan mempersulit negara-negara untuk kembali ke pertumbuhan inklusif. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Bank Dunia, David Malpass. Bank Dunia memprediksi kondisi perekonomian yang suram sebagai imbas dari pandemi virus corona. Badan tersebut memperkirakan hingga 150 juta orang bisa tergelincir ke dalam jurang kemiskinan yang ekstrim. Hidup dengan kurang dari 1,90 dolar atau setara 28.000 rupiah per hari pada akhir tahun depan. Dewasa ini, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan turun hingga 5,2% untuk tahun ini, lebih rendah dari 8 dekade terakhir. Kala pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan kondisi perekonomian Indonesia, pandemi COVID-19 datang dengan segala dampak negatifnya. Sejumlah lembaga dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena dinilai belum mampu mengendalikan pandemi COVID-19. Kini, resesi ekonomi akhirnya sampai juga di Indonesia, tepatnya pada kuartal ketiga tahun ini. Masuknya Indonesia ke zona resesi tidak lain merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang menyerang nyaris seluruh negara di dunia. Belum surutnya pandemi COVID-19 membuat sejumlah lembaga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Dunia misalnya menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020 dari 0% menjadi 1,6% sampai minus 2%. Lembaga ini pun memasukkan Indonesia bersama Filipina sebagai negara yang masa depan ekonominya tidak pasti, lantaran belum berhasil menurunkan kasus COVID-19. Penilaian yang sama yang dilakukan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD memangkas proyeksi ekonomi Indonesia pada tahun 2020 dari minus 2,8% menjadi minus 3,3%. Untuk tahun depan, OECD memproyeksikan ekonomi Indonesia sebesar 5,3%, naik 0,1% dibandingkan pada Juni lalu yang sebesar 5,2%. Fitch Ratings tidak mengubah proyeksi ekonomi Indonesia untuk tahun 2020, masih sebesar 2%. Sedangkan lembaga pemeringkat internasional itu mengubah proyeksi ekonomi Indonesia untuk tahun 2021 dari 6,6% menjadi 6,2%. Kemudian, Asian Development Bank (ADB) tidak mengubah proyeksi ekonomi mereka untuk tahun 2020 dan 2021. Untuk 2020, ADB memproyeksikan ekonomi Indonesia sebesar 1%. Pada tahun depan, proyeksi ekonomi Indonesia dari ADB sebesar 5,3%. Sementara itu, Kementerian Keuangan merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 menjadi minus 1,7% sampai minus 0,6%. Pada bulan Juli lalu, proyeksi dari kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani itu memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini hanya sebesar minus 0,4% sampai 1%. Resesi sendiri menurut Forbes yakni penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.
Sementara para ahli menyebut resesi sebagai negatifnya produk domestik bruto yang diakibatkan penurunan signifikan aktivitas ekonomi. Beberapa negara bahkan telah lebih dahulu dihantam resesi. Untuk tidak memiliki pertumbuhan ekonomi yang negatif amat sulit memang di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Pada kuartal 2 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat negatif, yakni minus 5,32% secara tahunan. Kemudian pada kuartal 3 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga negatif, yaitu pada minus 2,9% hingga minus 0,91%. Sebelum pengumuman pertumbuhan ekonomi akhir September 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyatakan bahwa Indonesia akan memasuki resesi. Pemerintah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga tahun 2020 menjadi minus 2,9% sampai minus 1,1%. Lebih dalam apabila dibandingkan dengan proyeksi awal sebesar minus 2,1% hingga 0%. Di sisi lain, setelah direvisi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 diprediksi minus 1,7% sampai minus 0,6%, di mana sebelumnya diperkirakan mencapai minus 1,1% hingga positif 0,2%. Pandemi COVID-19 ternyata menghantam sektor ekonomi di seluruh dunia. Dalam situasi pandemi seperti sekarang, resesi seakan tidak terelakkan. Untuk mendorong konsumsi dan investasi kembali normal masih amat susah. Resesi biasanya erat kaitannya dengan peningkatan angka pengangguran, penurunan produksi, penurunan penjualan retail, dan kontraksi di pendapatan manufaktur dalam periode waktu yang panjang. Dampaknya, gelombang pemutusan hubungan kerja PHK akan berlanjut dan kian merata di hampir semua sektor usaha. Selain itu, daya beli masyarakat juga menurun, sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah orang miskin. Untuk dampak sosialnya, angka kriminalitas juga berpotensi meningkat. Untuk Indonesia, dampak resesi ekonomi diantaranya tidak stabilnya kurs dolar yang membuat rupiah melemah, suku bunga akan meningkat dengan tidak stabilnya kurs dolar yang berimbas pada terjadinya inflasi tinggi. Minat investor pun langsung menurun dan diikuti pelaku pasar saham. Banyak yang memilih keluar pasar modal. Resesi ekonomi juga bakal memukul sektor ekspor dan impor Indonesia.